Dilema, bukannya minta maaf saat lebaran, novel malah provokasi slogan KPK. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tak akan ada satupun manusia yang bisa menghalangi skenarionya. Termasuk skenario Tuhan dalam menghukum manusia pengkhianat yang merusak negara ini dari dalam. Baik dengan jubah agama maupun jubah pemberantas korupsi. Justru, balasan mereka lebih berat karena telah mempermainkan nama Tuhan dan hukum demi kepentingan pribadi dan juga golongan. Kemarin kita lihat betapa congkaknya Rizik Syihab menentang pemerintah dan hari ini tak berdaya di balik tahanan. Begitu juga dengan novel CS. Mereka yang awalnya garang menyerang Jokowi pasca peristiwa penyiraman air keras, kini harus menuai dramanya. Satu persatu borak KPK terungkap dengan sendirinya. Mulai dari isu persekongkolan KPK dengan Tempo dan ICW, hingga kemesraannya dengan pimpinan DKI. KPK juga akhirnya ketahuan sering memeras tersangka korupsi hingga berani menekan hakim. Dan kini dengan adanya tes kebangsaan, sukses membongkar seluruh aib mereka. Tak pelak, novel sang pengkhianat nomor 1 berteriak lantang melawan. Seperti dilansir dari detik.com, Novel Baswedan membuat cuitan di akun Twitternya dengan melesetkan slogan KPK menjadi tagar berani jujur pecat. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, belum ada keputusan resmi terkait pegawai yang tidak memenuhi syarat atau TMS tes CPNS. Perlu kami tegaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait pegawai yang TMS tersebut sampai kemudian nanti ada keputusan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kemenpan RB dan juga BKN, ujar Ali pada Jumat 14 Mei 2021. Menurutnya, seluruh pegawai KPK yang berjumlah 1.586 memiliki integritas. Hal itu sesuai dengan tujuan utama KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam ikhtiar pemberantasan korupsi, katanya. Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut, imbuhnya. Sebelumnya, Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan telah resmi dinonaktifkan. Novel Baswedan menyampaikan kekecewaannya itu dengan ikut memelesetkan slogan KPK tagar berani jujur hebat menjadi tagar berani jujur pecat. Kekecewaan tersebut disampaikan Novel lewat akun Twitternya @nazagista pada Rabu 13 Mei 2021. Potret pemberantasan korupsi negeri ini, tagar berani jujur pecat, tulis Novel, Kamis 14 Mei 2021. Kita lihat betapa rusaknya moral Novel Baswedan. Begitu mudahnya menodai institusinya sendiri hingga melesetkan slogan KPK gara-gara dirinya tak lulus tes. Apakah ia pikir 1.400-an pegawai KPK yang lolos tes berani tak jujur? Ini jelas pencemaran nama lembaga negara dan seluruh pegawai KPK. Ini juga mencerminkan minimnya rasa cinta negara dan tanah air dari seorang Novel. Kalaupun maksud Novel ingin menyindir pemerintah, tak seharusnya mempermainkan slogan institusi. Dia seharusnya berani menunjukkan bahwa tes kebangsaan tak menjamin kualitas rasa kebangsaan seseorang. Sebagai penyidik KPK yang harusnya intelek, Novel harus bisa menghadirkan tes uji pembanding yang menurutnya lebih cocok. Tak hanya teriak menyalahkan kualitas tes, tapi tak bisa memberi masukan yang cerdas. Saya teringat ada salah satu netizen menuliskan bahwa tes kebangsaan ini tak ada yang salah dan benar. Misal, pertanyaannya apakah sebagai pegawai boleh menikah lagi? Dijawab boleh, tentu benar secara perspektif agama. Tapi, kalau dijawab tidak boleh, maka mengindikasikan adanya kesetiaan terhadap aturan pegawai negara. Maka, tes kebangsaan ini bisa diibaratkan sebagai ujian untuk mengetes jiwa NKRI, atau bisa juga sebagai saringan terhadap kelompok radikal. Inilah makanya mereka yang panik dengan tes kebangsaan justru dipertanyakan lagi jiwa NKRI-nya. Selain itu, bisa juga Novel saat ini sedang sangat panik, seperti halnya ormas FPI yang dibredel pasca Rizik ditangkap. Bisa jadi, Andis akan segera digelandang KPK pasca ia disingkirkan. Tapi justru kecemasannya adalah doa kita semua. Minus Ernest Prakasa, Najwa Shihab, dan salah satu putri almarhum Gus Dur yang cinta buta dengan KPK. Kita harap Novel segera mengundurkan diri kalau masih punya malu. Kalau dengan Presiden, Firly Bahuri hingga institusinya sendiri saja begitu berani,
apalagi dengan mempermainkan kasus korupsi untuk kepentingan sendiri. Semoga Tuhan segera melenyapkan sejarah orang ini dan mengganti dengan penyidik baru yang jauh lebih baik. Begitulah kura-kura. Maksud hati Fadlizon nyinyir ke Jokowi, malah Anies yang kena. Detailnya oleh Ayas di sewar.com. Saya sebenarnya termasuk orang yang kurang setuju dengan kebijakan pemerintah melarang mudik. Apalagi di satu sisi menerima kedatangan WNA ke Indonesia. Tidak masalah menerima kedatangan WNA, namun rakyat juga jangan dipersulit dan ditekan terus-menerus. Sudah 2 kali mudik dilarang, nyatanya tidak terlalu signifikan terhadap penanganan COVID-19. Rakyat juga sudah lelah gerakannya dibatasi oleh PSBB dan PPKM. Lagi pula, saya yakin rakyat Indonesia sudah bisa beradaptasi dengan COVID-19, sudah mentradisikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari juga semakin menurun. Tanggal 14 Mei saja, kasus positif COVID-19 hanya bertambah sekitar 2.000 lebih kasus. Namun, ketika Fadlizon nyinyir dengan kebijakan pemerintah melarang mudik dan membiarkan WNA masuk ke Indonesia, bukan berarti saya sepakat dengan Fadlizon. Sebab, saya sudah paham rekam jejak Fadlizon. Apapun kebijakan pemerintah pasti akan diprotes dan dinyinyiri oleh Fadlizon. Hobi Fadlizon memang nyinyir ke pemerintah. Fadlizon ingin menampilkan diri sebagai oposisi yang idealis. Kali ini Fadlizon bermaksud nyinyir ke pemerintah soal kebijakan larangan mudik. Tujuannya jelas, hanya ingin menyerang Presiden Jokowi, tidak lebih. Namun, jatuhnya malah Anies yang kena nyinyiran Fadlizon. Sebelumnya dikabarkan bahwa Fadlizon mengkritik adanya rombongan WNA asal Cina ke Indonesia. Padahal, masyarakat Indonesia sendiri tengah menjalani larangan mudik Lebaran. Fadlizon menyebutkan, pada hari raya Lebaran tetap aja ada WNA yang masuk ke Indonesia. Ia mempertanyakan kedatangan mereka. Ini rombongan WNA Cina berdatangan terus tanpa henti bahkan di hari Lebaran. Mau kerja atau migrasi menetap di negeri ini, tulis Fadlizon melalui Twitter @Fadlizon. Ia juga mengungkapkan rakyat Indonesia mau mengunjungi orang tua dan ziarah ke makam pun tak bisa dilakukan. Sementara WNA dibiarkan masuk ke Indonesia. Sementara kita mau ziarah kubur pun tak bisa, tulis Fadlizon. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedatangan warga negara asing asal Cina ke Indonesia belum lama ini menimbulkan amarah dan kecemburuan sosial di tengah pelarangan warga lokal untuk mudik Lebaran tahun ini. Namun, premis-premis yang digunakan oleh Fadlizon sebenarnya justru menyerang Anies. Fadlizon membuat premis WNA diperbolehkan masuk Indonesia, tapi rakyat Indonesia mau bertemu orang tua dan ziarah kubur saja tidak bisa. Premis ini sebenarnya menyerang Anies sebab gubernur yang terang-terangan melarang ziarah kubur adalah Anies. Sebelumnya dikabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang warganya untuk ziarah kubur selama tanggal 12 hingga 16 Mei untuk mengantisipasi kerumunan yang mungkin terjadi di tempat pemakaman umum. Kegiatan ziarah kubur ditiadakan mulai tanggal 12 Mei sampai dengan hari Minggu 16 Mei, kata Anies usai rapat koordinasi bersama Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Jabodetabek di Jakarta, Senin. Tidak hanya di Jakarta, seluruh pemakaman yang ada di wilayah penyangga ibu kota juga bakal ditutup selama periode waktu tersebut. Seluruh pemakaman di Jabodetabek akan ditutup dari pengunjung untuk ziarah, ujarnya di balik kota. Kebijakan Anies melarang ziarah kubur untuk mencegah pandemi COVID-19 ini memang unik, sebab sejak dulu pemerintah pusat tidak pernah membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah daerah lain juga tidak membuat kebijakan seperti ini. Mungkin karena ziarah kubur dianggap tidak menimbulkan kerumunan berbahaya yang bisa menularkan COVID-19 sehingga tidak perlu dilarang. Waktu ziarah kubur juga bebas dan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Berbeda dengan sholat Id yang bisa menimbulkan kerumunan yang sangat besar, dilakukan satu waktu dan juga berjamaah. Kebijakan aneh Anies ini sontak mendapat kritik dari PWNU DKI Jakarta. Sebab pemerintah pusat juga tidak melarang ziarah kubur. Di saat yang sama, mal dan tempat wisata justru tidak ditutup oleh Anies. Padahal, ziarah kubur punya manfaat yang banyak, bisa menjadi refleksi bagi masyarakat agar ingat kematian. Artinya, menurut Fadlizon, kebijakan Anies melarang ziarah kubur sungguh keterlaluan. Dan nyinyiran Fadlizon secara tidak langsung mengenai Anies